Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, tinggal menghitung hari ya teman-teman. Timnas sepak bola Indonesia atau Timnas Garuda, timnas kesayangan kita bersama, akan menjalani laga yang sangat penting dan sangat vital buat keberlanjutan harapan seluruh fans timnas sepak bola Indonesia, yaitu harapannya satu ya, timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Dan ini sangat ditentukan di dua laga yang akan berlangsung di bulan November ini, yaitu jumpa Jepang atau si Blue Samurai dan jumpa timnas Arab Saudi atau si Elang Hijau. Yang jelas teman-teman, mungkin kalau kita lihat sebetulnya materi pemain kita saat ini adalah salah satu materi yang terbaik pada masanya ya teman-teman. Dari masa ke masa saya pikir saat inilah gitu kan, timnas kita memiliki materi yang luar biasa kalau menurut saya gitu kan, dengan materi pemain-pemain diaspora yang memang kemudian secara fisik ya, baik dari postur tubuh, tinggi badan dan pengalaman gitu kan, ini sudah mulai berimbang dengan timnas-timnas yang ada di jajaran atas Asia ya teman-teman. Dulu kan kalau pemain kita ini tinggi badannya biasanya ya, paling 175 177. Sekarang rata-rata pemain Indonesia, pemain timnas ini rata-ratanya 182 cm ya teman-teman. Artinya sudah bisa berimbang kalau kemudian benturan fisik dengan pemain-pemain dari Arab Saudi, Iran gitu kan, Bahrain, memang dari pemain-pemain dari Timur Tengah yang memang secara postur fisiknya kuat-kuat ya teman-teman. Dan ini memang puncaknya saat ini ya, rata-rata tinggi pemain itu 182 di timnas kita. Dan memang kemudian banyak pemain kita yang saat ini yang dari diaspora itu aktif di kompetisi liga-liga di Eropa ya teman-teman. Nah ini yang memang saya pikir ini pada masa puncaknya timnas kita di bawah pembinaan Bapak Erick Thohir. Jelas sekali ya perkembangan pesat sampai kemudian timnas under 17 masuk ke Piala Asia, under 20 masuk ke Piala Asia, under 23 juga lolos ke Piala Asia, dan senior juga lolos juga ke Piala Asia. Yang jelas harapan kita terbesar adalah kemudian timnas kita bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti yang akan dilaksanakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Ini ditentukan bulan November ini. Nah teman-teman, kalau kita menilai peta kekuatannya sebenarnya jauh sekali ya dari ranking FIFA. Jepang rankingnya 15 ya, 15 dunia ya ranking FIFA-nya. Indonesia 130 ranking FIFA-nya. Bagi langit dan bumi. Materi pemain Jepang ini pemain kunci semua di klub-klubnya, dan klub-klubnya klub-klub papan atas Eropa ya teman-teman. Ambil kata seperti Takumi Minamino tuh. Dia pemain key player ya, pemain kunci, artinya dia pasti jadi starter gitu kan di tiap laga. Di AS Monaco, kemudian ada Kaoru Mitoma, dia pemain key player di Brighton and Hove Albion di Liga Premier Inggris. Terus kemudian ada Takefusa Kubo di Liga Spanyol, dia juga pemain kunci ya di klubnya. Selain itu banyak ya, masih nyaris semua pemain Jepang sekelas. Kemudian Daizen Maeda itu dia pemain kunci ya di Glasgow Celtic di Liga Supernya Skotlandia. Terus kemudian hampir semua pemain-pemain Jepang itulah pemain-pemain reguler, bahkan pemain kunci di klubnya masing-masing. Di timnas kita ya masih banyak kemudian pemain yang menjadi cadangan di klubnya, belum menjadi pemain inti. Taruh seperti Nathan Joaon tuh masih dia di Swansea City masih jadi pemain cadangan gitu kan. Bukan berarti kemudian dia nggak bermain, pastinya juga dia berlatih terus. Cuman kalau kemudian nggak pernah diturunkan kan pastinya pengalamannya juga kurang ya. Nathan Joaon sampai saat ini kan belum mendapatkan banyak menit bermain ya dengan klubnya Swansea City. Kemarin dia di tempat peminjaman di Football Club Herenveen juga menit bermainnya nggak terlalu banyak.
Terus si Ivar Jenner juga masih di tim mudanya ya Utrecht ya, belum di tim senior dia, masih di Jong Utrecht gitu kan. Yang lebih memprihatinkan lagi yaitu Pratama Arhan yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan menit bermain di klubnya ya, di Suwon teman-teman. Begitu juga Marcelino Ferdinand yang belum mendapatkan menit bermain di klubnya saat ini di Oxford United di Liga Championship Inggris. Walaupun kemarin dia mendapatkan menit bermain, main 70 menit ya, jadi starter ketika main, tapi kemudian bukan di tim regulernya Oxford United, dia main di tim mudanya Oxford United Under 21 River ya, tim cadangan, tim bayangannya. Jadi belum menjadi pemain inti. Jadi kalau dibandingkan sama Jepang, Jepang jauh, semua pemainnya ini pemain yang memang selalu terjaga kebugarannya karena semuanya selalu menjadi starter ya di klubnya masing-masing. Nah itu perbandingannya kan. Nah kalau kemudian lihat kemampuannya ini repot lagi. Jepang ini selalu pressing dari awal, high pressing ya. Jadi kemudian kalau saya lihat pemain-pemain kita kalau pernah berhadapan sama Jepang itu, backnya baru dapat operan bola dari kiper juga langsung di press ya. Dan tampaknya juga banyak back-backnya, kemudian pemain belakang kita kadang-kadang panik ya, dikepung sama pemain Jepang dengan pola high pressure. Dikejar terus nggak dikasih kesempatan, makanya penguasaan bolanya juga susah ya timnas kita. Pada pertemuan kita yang silam di Piala Asia ya teman-teman, itu susah kita untuk berkembang sama sekali. Jadi susah kayaknya kalau kemudian mau nahan imbang pun sepertinya susah kalau saya lihat. Tapi memang kemudian ada sebetulnya kalau kita lihat memang salah satu masalah yang ada di timnas kita saat ini adalah kemudian alur bola, suplai bola ke striker atau para pemain menyerang itu miskin banget di timnas kita, karena memang STY ini fokusnya dia mendatangkan pemain-pemain bertahan ya. Semua tumpukannya pemain kita itu yang dipanggil ini hampir 75% naturalnya adalah pemain-pemain bertahan. Bahkan sekelas Nathan Juaon dia sebetulnya pemain fullback ya teman-teman, naturalnya dia fullback selama karirnya. Kemudian ketika di Indonesia oleh STY dia diplot di midfielder. Artinya ya butuh waktu ya pastinya untuk penyesuaian gitu kan, karena memang beda posisi gitu kan, beda pekerjaannya, beda ini gitu kan. Seperti Sandy Walsh gitu kan, dia di fullback kanan, tapi kemudian karena memang di sisi pertahanan kita kebanyakan pemain gitu kan, kadang-kadang sepertinya Sandy Walsh juga kedepannya diplot sebagai pemain tengah ya, central midfielder. Saya kurang ngerti gitu kan kebijakannya Coach Sintayong. Apalagi kemudian di winger kita sangat kurang sekali, karena memang andalannya kan memang Ratnaro Ratmangun yang memang betul-betul kelas yang memang bisa diandalkan. Ratnaro Ratmangun. Untuk Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand ini kan miskin pengalamannya gitu kan. Dan ini Eliano Reinder moga-moga besok mulai dipasang sebagai winger, diplot sebagai winger, karena di klubnya di Football Club Zwolle dia selalu dipasang sebagai winger kiri atau wingback kiri. Tapi ada angin segar ya teman-teman, karena dipanggilnya Yakob dan Yance Sayuri ya, dua bintang lokalan sini yang asal dari Kepulauan Yapen, Papua, yang saat ini memperkuat Maluku United. Ini keren banget ini, kelasnya dia sekelasnya Eli Eboy, dan sebetulnya ini jadi solusi gitu kan. Seperti sekelas Sadil Ramdhani itu juga luar biasa gitu kan. Untuk pemain-pemain naturalisasi kita belum punya pemain-pemain yang memiliki gaya samba kayak Sadil Ramdhani, kemudian Yance dan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri keren banget ya teman-teman, dribble bolanya. Kalau kemudian kita punya winger-winger seperti Yakob Sayuri, kemudian Sadil Ramdhani, ini sebetulnya bagus sudah, karena lini bertahan dan lini tengahnya udah lumayan kuat gitu kan. Memang PR-nya saat ini kita belum punya winger-winger yang bagus ya. Kalau kita lihat tulang punggung dari klub-klub besar dunia kayak Manchester City, kemudian kayak Real Madrid, kemudian seperti Barcelona, itu utamanya yang mereka fokuskan salah satunya adalah wingernya yang dribblenya luar biasa gitu kan, seperti Vinicius Junior, kemudian Rodrigo di Real Madrid ya. Jadi memanjakan para striker ataupun para penyerang yang mereka biasanya nyisir dari sayap kiri kanan,
crossing gitu kan. Nah di tempat kita kayak Rafael Struijk itu nggak pernah dapat umpan crossing yang memanjakan Rafael Struijk gitu, karena miskinnya kita pemain-pemain winger-wingernya itu nggak punya yang bagus gitu kan. Dan saya nggak ngerti kenapa kemudian Sadil Ramdhani juga nggak dipanggil gitu kan. Tapi paling tidak ya Yance dan Yakub Sayuri ini dipanggil. Saya pikir 3 bintang ini soalnya udah cukup mumpuni ya untuk memperkuat timnas kita. Sadil Ramdhani, Yakub dan Yance. Tapi kalau masalah Sadil ya mungkin ada bersinggungan dengan coach STY, dan tahu sendiri kalau udah bersinggungan dengan coach STY nggak cocok ya sudah akan dipanggil gitu kan. Saya pikir juga sebetulnya kurang begitu bijak gitu kan di laga-laga penting seperti ini. Pemain-pemain seperti Sadil Ramdhani itu sangat dibutuhkan, memberikan efek kejut buat tim-tim seperti Jepang dan Arab Saudi. Kita butuh sebetulnya, cuman lagi-lagi ya kebijakan pelatih gitu kan. Yang didatangkan justru pemain-pemain bertahan. Kita senang sih datangan kayak kemudian Kevin Dijk bakar besi yang memang tanggal 7 November nanti akan diambil sumpahnya gitu kan. Tapi yang kemudian kasihlah winger-wingernya, karena menurut saya juga kelemahannya timnas kita itu striker sekeras Rafael Struijk, kemudian Sananta Arhan ataupun nanti Hoki Caraka melongo doang kalau kemudian nggak dapat crossing yang bagus dari tim-timnya. Manchester City sekelasnya itu pasti wingernya yang top pasti kan gitu kan. Jack Grealish yang memang winger punya kemampuan dribble bola sama ketenangan kontrol bola yang bagus dan punya keberanian untuk melewati pemain-pemain lawan. Lihatlah pasti klub besar itu pasti wingernya yang luar biasa. Bahkan untuk negara-negara Amerika Selatan itu walaupun negaranya sekelas Venezuela juga ngelawan dia sama Argentina sama Brazil gitu kan. Negara yang ekonominya juga lagi kacau gitu, dia punya pemain wingernya itu Salcedo kalau nggak salah, yang main di Liga Brasil itu kemarin tingginya cuma 160 teman-teman. Goceannya luar biasa itu di sayap kiri ya, Luis Salcedo gitu kan. Nah kita memang timnas kita kelemahannya memang wingernya miskin, winger yang memang mumpuni. Sebetulnya ada ya Ilyas Alhab dan Justin Matteo, tapi saya nggak ngerti lagi-lagi STY kan memang kalau dia nggak cocok ya nggak mau. Sebetulnya Ilyas Alhab tuh bagus banget ya. Sayang sepertinya karena memang dia mainnya di FC Noah kan, Football Club Noah yaitu di Liga Armenia. Sepertinya STY kurang tertarik gitu kan lihat dari liganya. Ini kebetulan si Justin Matteo di winger kanan, Ilyas Alhab winger kiri itu bagus banget itu. Dribble bolanya keren gitu sebenarnya. Nah itu pemain-pemain seperti itu yang memang dibutuhkan oleh para penyerang dan striker, yaitu crossing mereka yang kita punya sekarang nggak ada gitu kan, kurang gitu kan, kemampuan penetrasinya kurang. Tapi saya yakin masuknya Yakub dan Yance Sayuri ini harapan lah. Sebetulnya saya kemarin juga sangat berharap kalau kemudian Sadil Ramdhani juga dikasih kesempatan, tapi lagi-lagi itulah gitu kan. Itu aja teman-teman, moga-moga kita doakan timnas kita dapat poin di bulan November ini, sehingga harapan kita kita masih punya harapan kemudian untuk bisa lolos di putaran final Piala Dunia, sekalipun nanti lewat babak playoff ya teman-teman. Kalau kita bisa menempati ranking 4 dari grup C, tentunya kita bisa mengikuti babak playoff untuk kemudian lolos di putaran final Piala Dunia 2026. Oke, itu teman-teman. Salam sepak bola.